Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nisor-Sadi dengan NIM H0512118084. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar statistika 1 dengan judul Pemodelan Geographically Weighted Polarization dengan random effect menggunakan quantitative meaning studi kasus angka harapan hidup di Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2022. Pembimbing utama penelitian ini yaitu Bapak Dr. Andes Raupong, MSc. Adapun pokok pembahasan pada presentasi ini yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Regresi linier adalah metode analisis statistik umum untuk memodelkan hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor, dengan asumsi bahwa semua koefisien berlaku di seluruh pengamatan. Akan tetapi, dalam menghadapi data yang lebih kompleks seperti data yang memiliki dimensi waktu dan dimensi spasial, model regresi linear kurang relevan karena mengabaikan variabilitas yang bersifat dinamis dan heterogen antar unit pengamatan. Ketika data mencakup waktu yaitu time series dan lintas individu atau cross section, regresi data panel menjadi relevan karena mampu menangkap perubahan antar waktu serta perbedaan antar unit pengamatan. Keunggulan ini dapat membantu mengatasi bias akibat variabel yang terabaikan dan meningkatkan efisiensi estimasi parameter model melalui struktur data yang lebih kaya. Regresi data panel mencakup beberapa model yaitu common effect model, random effect model, dan fixed effect model. Pada penelitian ini digunakan random effect model karena memperlakukan perbedaan antar unit pengamatan atau waktu sebagai dari bagian variabel komponen galat yang acak, bukan sebagai bagian dari intercept yang tetap. Ketika data memiliki dimensi spasial, data menunjukkan karakteristik unik yang tidak dapat diabaikan, khususnya heterogenitas spasial. Heterogenitas spasial mencerminkan variasi karakteristik lokal antar wilayah yang dapat mempengaruhi pola hubungan variabel. Heterogenitas spasial mengakui bahwa setiap lokasi mungkin memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi variabel yang sedang dianalisis. Untuk menangkap heterogenitas spasial tersebut, metode geographically weighted regression menjadi pendekatan yang lebih relevan. Berbeda dengan model panel global seperti fixed effect model ataupun random effect model yang mengasumsikan homogen hubungan antara variabel di semua lokasi. GPR dirancang untuk memperhitungkan variasi lokal dengan memberikan bobot geografis pada setiap wilayah. Metode GPR bisa digunakan dalam berbagai data kesehatan, salah satunya yaitu data angka harapan hidup. Penerapan GPR dalam analisis angka harapan hidup menjadi relevan karena angka harapan hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor geografis dan sosial ekonomi, seperti distribusi infrastruktur kesehatan, tingkat pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi yang beragam di seluruh wilayah yang dapat memberikan dampak kepada angka harapan hidup, baik peningkatan maupun penurunan. Angka harapan hidup penting untuk diteliti karena sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan penduduk. Penelitian sebelumnya mengenai geographical weighted regression telah dilakukan oleh Tambunan pada tahun 2024 yang penggunaan GPR pada pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara pada 2018 hingga 2022 yang menunjukkan bahwa model GPR memiliki kinerja yang lebih optimal dibandingkan dengan model global. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Nasri tahun 2023 dengan menggunakan metode GPR pada data kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 hingga 2021 yang menunjukkan bahwa model GPR adalah model yang lebih baik daripada model regresi data panel FEM dalam menjelaskan presentase data. Penelitian juga dilakukan oleh Mulyana tahun 2023 yang
berisi bahwa fungsi pembobot Gaussian pada GPR menghasilkan model yang lebih baik dibandingkan dengan fungsi pembobot eksponensial dan B-square. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu satu, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, yaitu data angka harapan hidup di Indonesia tahun 2018 hingga 2022. Yang kedua, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah geographically weighted penal regression dengan random effect menggunakan fungsi pembobot terpilih. Adapun tujuan penelitian yang dimiliki yaitu satu, mengembangkan model geographically weighted penal regression dengan random effect berdasarkan data angka harapan hidup di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh variabel prediktor terhadap angka harapan hidup di berbagai provinsi menggunakan model geographically weighted penal regression dengan random effect. Yang terakhir, mengklasifikasikan wilayah provinsi di Indonesia berdasarkan variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup menggunakan model geographically weighted penal regression dengan random effect. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama menambahkan literatur mengenai penerapan model geographically weighted penal regression dengan random effect dalam data kesehatan, khususnya angka harapan hidup. Yang kedua, menyediakan model berbasis data untuk mendukung perencanaan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik regional. Yang ketiga, membantu dalam mengklasifikasi wilayah berdasarkan karakteristik kesehatan dan sosial ekonomi seperti intervensi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Adapun landasan teori pada penelitian ini yaitu satu, regresi data panel, dua, pemodelan regresi data panel, ketiga, penentuan model terbaik regresi data panel, keempat, uji asumsi klasik, lima, fungsi pembobot spasial, keenam, geographically weighted panel regression, ketujuh, estimasi parameter model geographically weighted panel regression, kedelapan, pengujian model geographically weighted panel regression, sembilan, ukuran kebaikan model, dan terakhir yaitu angka harapan hidup. Metodologi penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang diakses melalui situs resmi BPS. Data terdiri dari data time series, yaitu data merupakan data dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dan data juga merupakan data cross-section, yaitu merupakan data dari 34 provinsi di Indonesia. Berikut adalah variabel-variabel yang diteliti. Variabel respon yaitu angka harapan hidup sebagai Y, variabel prediktor yaitu satu, persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, kedua, persentase rumah tangga yang memiliki akses sumber air minum layak, ketiga, persentase penduduk miskin, keempat, tingkat pengangguran terbuka, lima, produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan, keenam, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. Adapun langkah-langkah analisis dapat dilihat pada diagram alur berikut. Pertama, melakukan pengumpulan data. Yang kedua, melakukan analisis deskriptif. Melakukan analisis deskriptif pada data menggunakan peta tematik untuk melihat pola penyebaran data. Selanjutnya, pemodelan regresi data panel ke dalam tiga model yaitu CHEM, FEM, dan REM. Selanjutnya dilakukan pemilihan model terbaik dari ketiga model tersebut menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Jika uji Chow menghasilkan tolak Hanol dan uji Hausman menghasilkan gagal tolak Hanol, maka model terbaik yang digunakan yaitu random effect model. Selanjutnya, model tersebut dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heterogenitas spasial. Jika uji heterogenitas spasial menghasilkan tolak Hanol, maka perlu dilakukan metode geographically weighted panel regression untuk mengatasi heterogenitas spasial tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menghitung jarak Euclidean antar titik pengamatan. Dan selanjutnya menentukan bandwidth optimum dari fungsi kernel. Selanjutnya menghitung matriks pembobot berdasarkan jarak Euclidean dan bandwidth optimum menggunakan fungsi kernel terbaik.
Selanjutnya, sebelum melakukan estimasi parameter model, data terlebih dahulu dilakukan transformasi quasi Deming. Setelah melakukan transformasi, data diestimasikan menggunakan data transformasi tersebut. Selanjutnya, pengujian model GWPR. Setelah itu, pengujian kebaikan model GWPR. Dan terakhir, penarikan kesimpulan. Berikut adalah data pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.